Masih dari buku Berlian Dalam Diri karya Mardigu Owik Sontoloyo. Jadi buku ini adalah cara mudah menjadi kaya tanpa korupsi, menikah dengan orang kaya, mendapat lotre atau warisan. Caranya gampang dengan menjadi entrepreneur sejati. Segampang apa sih menjadi entrepreneur sejati? Jadi buku ini memiliki beberapa bagian. Halaman total yang ada di buku ini ada 237 halaman, cukup tebal. Nah, untuk mempersingkat dan mencari poin-poinnya, nanti kita bagi ada beberapa bagian dalam buku ini. Jadi buku ini memuat ada 10 bagian, ada 10 part, di mana masing-masing bagian ini menjelaskan tentang bagaimana seorang entrepreneur sejati untuk bisa mencapai kesuksesan dan kekayaan. Kita mulai untuk part 1. Di bagian 1 ini dimulai dengan bagaimana mulai menjadi seorang entrepreneur. Di part 1 ini akan dimasukkan beberapa cara, yaitu bagaimana mulai menjadi entrepreneur dengan cara yaitu seorang entrepreneur harus berani. Kemudian yang kedua, lakukan segera apa yang sudah dipikirkan. Kemudian mastery, menjadi master di kelasnya. Kemudian yang keempat, be the best. Kemudian be different. Dan selanjutnya mulai menjadi entrepreneur dengan cara memiliki semangat juang. Kemudian yang keenam, sang penakluk. Kemudian di bagian 1 ini juga memuat tentang cara menjadi entrepreneur. Ada 6 hal yang dimuat di sini menjadi cara entrepreneur, yaitu dengan imagination creates the reality. Jadi bagaimana kita harus tetap berimajinasi, bermimpi untuk membuat hal tersebut menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua adalah lihat kebutuhan sekitar. Kita lihat bagaimana yang dibutuhkan orang-orang sekitar. Kemudian yang ketiga ada empati pada orang. Kemudian yang keempat, jual nilai tambah. Yang kelima adalah jual mimpi pelanggan. Dan yang keenam, untuk cara menjadi entrepreneur adalah dengan menjual kebutuhan dan mengubah keinginan pelanggan. Ya. Jadi ini hal-hal yang ada di part 1, yaitu poin mulai menjadi entrepreneur. Di part kedua ada tentang pasar entrepreneur, di mana orang kebanyakan sebenarnya adalah pasarnya entrepreneur. Ada 6 hal yang menjadi pasar entrepreneur di part 2 ini. Di dalam juga ada cerita-cerita yang menarik, bagaimana kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pasar entrepreneur. Jadi yang ada di part 2, di bagian 2 tentang pasar entrepreneur adalah yang pertama adalah kaya ide, miskin nyali. Banyak ilmu tapi tidak ada aksi. Nah, ini ada ceritanya. Kemudian kedua, utang, mitos dan manfaat, di mana utang ini dianggap penting nggak sih gitu bagi seorang entrepreneur. Nah, ini dibahas di poin ini. Kemudian marketing intelijen gitu ya. Kita harus mengembangkan kemampuan intelijen dalam hal marketing. Kemudian yang keempat di pasar entrepreneur adalah tidak mau jadi sopir, maunya jadi passenger. Nah, ini ada dijelaskan. Kemudian di poin kelima, see things to happen, not create things to happen. Nah, ini dijelaskan nanti di sini. Kemudian yang keenam, komentator, not actor. Jadi inilah kebanyakan orang pasar entrepreneur, banyak yang ingin jadi komentator, nggak mau jadi aktor. Nah, ini yang akan diambil oleh pasar entrepreneur. Kita ambil bagian di saat orang kebanyakan inginnya apa. Nah, entrepreneur inilah hal-hal yang harus diambil, potensi-potensi atau hal-hal yang menjadi poin penting untuk berbeda dari orang kebanyakan. Kemudian di part ketiga ini ada Heart of Entrepreneur, di mana hati seorang wirausahawan sejati itu seperti apa sih? Yang pertama adalah belajar,
sambil mengerjakan. Kemudian yang kedua, pintar mengelola kesuksesan. Yang ketiga, mengelola kegagalan. Yang keempat, mengelola stres, bagaimana caranya. Kemudian yang kelima, kemampuan menembus lubang jarum. Nah, hati seorang wirausahawan sejati. Yang keenam adalah mencari jarum dalam jerami. Ini heart of entrepreneur yang harus dimiliki. Isinya apa? Nanti poin-poinnya ada detail di poin part 4 ini. Kemudian di part 3 ya tadi ya. Kemudian di part 4 ada mind of entrepreneur. Artinya apa sih yang harus ada di pikiran seorang entrepreneur? Jadi yang pertama di part 4 ini, bagaimana seorang entrepreneur selalu siap di pinggir jurang. Wah, artinya apa nih? Artinya siap dengan kondisi yang paling terjepit sekalipun. Kemudian yang kedua, di pikiran seorang entrepreneur dia harus bisa menjadi risk taker. Kemudian yang ketiga, tidak bisa lihat peluang dan tidak tahan untuk beraksi. Jadi begitu lihat peluang, kemudian ya harus beraksi begitu ada peluang. Ini yang ada di pikiran seorang entrepreneur. Kemudian yang keempat adalah selalu menciptakan ketidakseimbangan. Nah, ini apa maksudnya? Nanti di poin-poin ini dibahas. Kemudian di part 4, di bagian keempat, di sini akan menjelaskan tentang keterampilan entrepreneur atau hal-hal yang harus dikuasai seorang entrepreneur. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua, kemampuan manajerialnya harus punya. Kemudian yang ketiga, interpersonal skill, kemampuan interpersonalnya. Dan yang keempat yang pasti adalah hal yang harus dikuasai seorang entrepreneur adalah leadership. Kemudian part 6 di sini akan menjelaskan tentang prinsip entrepreneur. Semuanya dimulai dengan zero. Jadi seorang entrepreneur harus punya prinsip semua harus dimulai dengan zero. Zero itu apa sih? Jadi yang pertama adalah mulailah dari nol. Nggak ada orang yang langsung kaya, tidak ada orang yang langsung sukses. Jadi kita harus siap untuk memulai segala sesuatunya dari nol. Terus yang kedua adalah zero berkata dusta. Jadi jangan pernah berkata dusta kalau mau menjadi entrepreneur sejati. Kemudian yang ketiga di sini zero mind. Jadi dikosongkan pikiran untuk benar-benar fokus terhadap apa yang menjadi target atau apa yang diinginkan dalam berwirausaha. Kemudian yang keempat, zero haram. Maksudnya apa di sini dibahas nanti bagaimana kalau mau sukses menjadi entrepreneur, kita harus mengeliminir hal-hal yang haram. Contohnya apa? Penggelapan pajak, kemudian membohongi rekanan. Nah, ini zero haram, hal-hal yang memang tidak diperbolehkan kita eliminir. Kemudian yang kelima adalah zero defect, artinya nihil kesalahan. Di part selanjutnya atau di bagian selanjutnya yaitu di part 7, di sini dijelaskan tentang gaya berbisnis seorang entrepreneur, di mana di sini akan dijelaskan berbisnis itu tanpa uang tunai loh gitu. Nah, yang pertama adalah caranya menerima pembayaran di muka. Terus yang kedua, kerjasama modal, ini bisa dipakai cara. Kemudian gaya berbisnis entrepreneur yang ketiga adalah bagi hasil. Kemudian yang keempat, menjadi perantara. Yang kelima, barter dengan pemasok. Yang keenam, menjadi konsultan atau advisor. Kemudian yang ketujuh adalah membayar di belakang. Ini cara-cara berbisnis tanpa uang yang bisa dipakai dalam berbisnis oleh entrepreneur. Kemudian di part 8 ada poin-poin yang dibahas di sini yang menjelaskan tentang blood of entrepreneur. Artinya hal-hal yang menjadi darah dalam diri seorang entrepreneur, mengalir hal-hal ini yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Apakah itu? Yang pertama, penilaian karakter yang baik. Jadi harus memiliki karakter yang baik. Kemudian yang kedua, orientasi pada pelayanan. Yang ketiga, fokus. Ini harus ada dalam diri seorang entrepreneur. Yang keempat, sangat menghargai waktu. Yang kelima, promosi yang memikat.
Kemudian yang keenam, menepati janji. Nah, artinya harus janji ditepati ya. Kemudian yang ketujuh, waspada mengelola utang atau kredit. Yang kedelapan, orang yang tepat di tempat yang tepat. Di sini artinya seorang entrepreneur bisa menempatkan orang-orang yang bisa bekerja dengan dia pada tempat yang tepat. Kemudian yang kesembilan, pintar mencari peluang. Kemudian yang ke-10, pandai memanfaatkan peluang. Sudah ada peluang tapi kalau tidak dimanfaatkan, ini bukan darah seorang entrepreneur. Kemudian yang ke-11, jadilah seorang patron. Nah, apa? Nanti dijelaskan jadi patron itu seperti apa gitu. Kemudian yang ke-12, pandangan itu jauh ke depan. Kita lanjut ke part ke-9. Di sini dijelaskan di part ke-9 ini, part 3 dari terakhir ya, di bagian ketiga dari terakhir ada part 9. Di sini dijelaskan tentang do and don't. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang entrepreneur. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan di sini dijelaskan bagaimana ini harus dihindari oleh seorang entrepreneur, yaitu satu, curang. Terus yang kedua, negatif. Jadi negative thinking itu berbahaya sekali bagi seorang entrepreneur. Kemudian yang ketiga, pelit. Jadi pelit bukan berarti uang tersave kemudian jadi cepat kaya ya, tapi pelit ini malah menjadi hal yang tidak boleh dimiliki dalam jiwa atau keseharian seorang entrepreneur. Kemudian yang keempat, percaya klinik. Nah, ini terlalu percaya terhadap hal-hal klinik, tahayul atau mistis, ini berbahaya juga bagi seorang entrepreneur karena tidak tidak bisa menggunakan intuisinya dengan baik nantinya. Kemudian yang kelima adalah banting harga karena kehadiran kompetitor. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang keenam, percaya pada ahlinya gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan. Tidak percaya pada ahlinya sepenuhnya, tapi percaya terhadap instingnya. Jadi dia harus paham terhadap sebenarnya yang ahli ini adalah dirinya gitulah. Kemudian yang ketujuh yang harus dimiliki adalah tabungan dana atau dana cadangannya harus disiapkan. Kemudian lanjut ke bagian ke-10, part 10. Di sini dijelaskan tentang budaya entrepreneur atau hal-hal yang harus menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi budaya dari seorang entrepreneur. Yang pertama adalah satu, rajin mengasah ilmu yang dimiliki, seperti baca-baca buku seperti ini. Kemudian yang kedua, sportif. Yang ketiga, menciptakan kader. Yang keempat, expanding the world atau menyeimbangkan sumber-sumber keuangan yang lain, istilahnya di sini. Jadi tidak hanya memiliki satu sumber penghasilan, tetapi sudah memiliki pintu-pintu yang lain kalau pintu yang satunya misalnya rusak atau tertutup. Jadi sudah menyiapkan pintu yang lain. Kemudian yang ketujuh, fighting spirit. Jadi semangat juangnya harus tinggi. Sebagai entrepreneur harus memiliki karakter seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 di part 10 ini adalah dijelaskan tentang delay gratitude. Artinya seorang entrepreneur kalau mau sukses yang sejati, ini harus bisa menunda kesenangan. Jadi di-delay dulu kesenangannya untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar. Kemudian di part terakhir, yaitu part 11, di bagian 11 ini akan dijelaskan terakhir tentang sikap entrepreneur sejati, di mana seorang entrepreneur sejati harus memiliki 7 hal dalam sikapnya. Yang pertama adalah bisa sukses dengan modal orang lain. Kemudian yang kedua, gunakan jaringan orang lain. Kemudian yang ketiga, gunakan tenaga orang lain, tapi tentu saja harus memberikan hak juga yang baik juga dan tidak menzolimi. Kemudian yang keempat, otak orang lain yang digunakan, artinya sering-sering kita sharing, udah mendapatkan hal-hal masukan dari orang lain. Kemudian yang kelima,
waktu orang lain, kita manfaatkan waktu orang lain untuk bisa membantu kita. Kemudian yang keenam, pikir dan tindakan panjang. Jadi sikap entrepreneur itu harus berpikir dan memiliki pikiran jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, memiliki salesmanship. Salesmanship ini apa? Artinya salesmanship ini adalah keberanian dalam berjualan gitu. Jadi kadang kita memiliki pandangan seorang penjual itu nggak bakalan sukses atau statusnya lebih rendah dari seorang pengusaha atau orang yang memiliki perusahaan. Tapi orang yang sukses memiliki perusahaan harusnya dia memiliki sikap salesmanship. Jadi dia harus berani menjual apapun itu. Jadi untuk menjadi sukses, di buku ini jelas dibahas bahwa menjadi seorang entrepreneur sebenarnya bukan butuh modal. Jadi stigma yang kalau nggak punya modal nggak bisa nih bukan usaha. Jadi di buku ini akan banyak menjelaskan bahwa uang itu bukan segala-galanya kalau kita mau menjadi entrepreneur. Yang terpenting adalah modal keberanian. Jadi, sudah beranikah kita menjadi entrepreneur? Semoga buku ini bisa memberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana menjadi entrepreneur sejati. Dari poin-poin bagian 1 sampai bagian 11 jelas dibahas apa-apa yang menjadi kesimpulan dari buku ini. Yang jelas dimulai dari sekarang, berani memulai dari sekarang. Jangan banyak berpikir akan gagal, tapi berpikirlah kita akan sukses. Selamat menjadi entrepreneur. Untuk bagian-bagian lain nanti akan saya jelaskan kembali lebih detail dari bagian per bagian. Sukses selalu, berlian dalam diri, Mardigo Buwik Sontoloyo. Salam entrepreneur.